Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan presentasi kami dari mata kuliah Organisasi Manajemen Industri dari kelas B. Untuk materi pertama kami yaitu ada definisi organisasi menurut para ahli. Yang pertama itu ada Chester Bernard, yaitu organisasi adalah sebuah sistem aktivitas kerjasama dua orang atau lebih. Menurut Bernard, organisasi terdiri dari individu-individu yang berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama melalui sistem hubungan formal. Menurut James D. Money, organisasi adalah bentuk setiap asosiasi manusia untuk mencapai tujuan bersama. Di sini, organisasi dilihat sebagai proses sosial di mana individu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian tugas dan tanggung jawab. Menurut Stephen Robbins, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri dari dua atau lebih orang yang bekerja dalam suatu hubungan yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Richard, organisasi adalah entitas sosial yang terarah pada tujuan, yang dirancang sebagai sistem yang struktur dan dikoordinasikan serta berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Definisi organisasi menurut kelompok kami yaitu organisasi adalah entitas yang terdiri dari sekelompok orang dengan tujuan bersama yang bekerja sama melalui struktur dan peran yang terkoordinasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Organisasi dapat berupa entitas formal atau informal dan berhasil mencapai tujuannya melalui sinergi antara individu dan sistem manajemen yang baik. Entitas organisasi. Entitas organisasi mengacu pada elemen-elemen yang membentuk suatu organisasi yang mencangkup individu, orang-orang yang terlibat dalam organisasi, baik sebagai karyawan, manajer, atau pemimpin. Mereka adalah sumber daya manusia yang menjalankan proses dan fungsi organisasi. Tujuannya, setiap organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik dalam bentuk keuntungan, organisasi bisnis, maupun manfaat sosial organisasi nirlaba. Struktur organisasi ini mencakup hierarki, pembagian tugas, dan hubungan antar anggota organisasi. Struktur ini dirancang untuk mengatur dan memfasilitasi kegiatan organisasi secara efisien. Sumber daya, organisasi menggunakan berbagai sumber daya seperti modal, teknologi, informasi, dan manusia untuk mencapai tujuannya. Budaya organisasi, nilai, norma, dan keyakinan yang ada dalam organisasi yang mempengaruhi bagaimana anggota organisasi berperilaku dan bekerja. Peran dan manfaat manajemen dalam organisasi. Perannya yaitu manajemen memiliki peran penting dalam mengatur dan mengarahkan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Beberapa peran utama manajemen dalam organisasi antara lain yaitu perencanaan atau planning, menyusun strategi dan merumuskan tujuan organisasi serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapainya. Pengorganisasian atau organizing, membentuk struktur organisasi yang efisien dan mengatur sumber daya manusia, mengalokasikan tanggung jawab dan menetapkan jalur komunikasi. Pengarahan atau leading, memotivasi dan memimpin individu dalam organisasi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan rencana. Pengendalian atau controlling, mengawasi kinerja organisasi, memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, serta melakukan koreksi jika ada penyimpangan. Manfaat.
Efisiensi operasional. Manajemen yang baik membantu organisasi beroperasi dengan efisien melalui pemanfaatan optimal sumber daya dan waktu. Pencapaian tujuan. Dengan manajemen yang terarah, organisasi dapat lebih fokus dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengambilan keputusan. Manajemen menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang sistematis dan berbasis data. Peningkatan produktivitas. Manajemen memastikan bahwa setiap individu dan tim dalam organisasi bekerja secara efektif dan produktif. Adaptasi terhadap perubahan. Manajemen membantu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal dengan cepat dan tepat. Teori organisasi klasik. Definisi teori organisasi klasik merupakan pendekatan awal dalam memahami bagaimana organisasi seharusnya diatur dan dilaksanakan. Fokus utama dari teori ini adalah efisiensi, struktur formal, dan pembagian kerja. Teori ini menekankan pentingnya hierarki, otoritas, dan aturan yang ketat untuk mencapai tujuan organisasi. Kapan teori ini ada? Teori klasik muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Bertepatan dengan revolusi industri yang membutuhkan metode manajemen yang lebih efektif dan efisien untuk mengelola perusahaan besar. Contoh era berlaku. Era revolusi industri akhir 1800-an hingga awal 1900-an. Pada masa ini banyak pabrik dan pengusahaan besar membutuhkan metode yang efisien untuk mengatur tenaga kerja, mengelola produksi, dan mengontrol operasi sehari-hari. Teori organisasi neoklasik. Definisi neoklasik atau sering disebut sebagai teori hubungan manusia merupakan pengembangan dari teori klasik yang mengakui bahwa organisasi tidak hanya terdiri dari struktur formal, tetapi juga hubungan antar individu dan kelompok. Fokusnya bergeser dari efisiensi murni ke kebutuhan manusia, motivasi, dan interaksi sosial di tempat kerja. Kapan teori ini ada? Teori neoklasik berkembang pada pertengahan abad ke-20, khususnya pada tahun 1930-an hingga 1950-an. Teori ini menjadi respon terhadap keterbatasan teori klasik yang terlalu mekanis dan tidak memperhatikan aspek manusiawi. Contoh era berlaku, era depresi besar 1930-an dan pasca Perang Dunia II. Banyak perusahaan mulai menyadari pentingnya memperhatikan kebutuhan psikologis pekerja untuk mempertahankan semangat kerja dan meningkatkan produktivitas. Teori organisasi modern. Definisi teori organisasi modern menggabungkan berbagai aspek dari teori klasik dan neoklasik serta memperhitungkan kompleksitas, ketidakpastian, dan dinamika lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Pendekatan ini mengakui bahwa organisasi adalah sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan eksternnya dan harus dapat beradaptasi dengan perubahan. Kapan teori ini ada? Teori organisasi modern berkembang mulai tahun 1960-an hingga sekarang. Teori ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan bisnis global, teknologi, dan kebutuhan akan adaptasi yang cepat. Contoh era berlaku, era teknologi dan globalisasi 1980-an hingga sekarang. Perusahaan multinasional dan organisasi berbasis teknologi tinggi seperti Apple, Google, dan Amazon menggunakan pendekatan manajemen modern yang fleksibel, adaptif, dan inovatif. Perbedaan utama antara teori klasik, neoklasik, dan modern. Aspek fokus utama neoklasik, efisien, dan struktur formal. Teori neoklasik, hubungan manusiawi dan motivasi. Teori modern, sistem terbuka, adaptasi, dan inovasi. Untuk struktur organisasi, formal, hierarkis. Untuk neoklasik, lebih fleksibel, partisipatif. Untuk teori modern, desentralisasi
dan dinamis. Untuk aspek pendekatan, teori klasik sistem tertutup, untuk teori neoklasik fokus pada manusia dan dalam sistem, untuk teori modern sistem terbuka responsif terhadap lingkungan. Era eksis akhir abad 19 hingga awal abad ke-20. Dan untuk neoklasik pertengahan abad ke-20 dan untuk teori modern akhir abad ke-20 hingga sekarang. Contoh organisasi, teori klasik, pabrik manufaktur, birokrasi, pemerintahan. Untuk neoklasik, organisasi jasa, pendidikan, perusahaan, teknologi, organisasi, dan global. Mengidentifikasi tahapan siklus hidup organisasi. Siklus hidup organisasi adalah model yang menggambarkan tahapan yang dilalui sebuah organisasi, mulai dari awal berdirinya hingga mencapai kematangan atau penurunan. Siklus ini menunjukkan bagaimana organisasi berkembang dan berubah seiring waktu, serta tantangan yang mungkin mereka hadapi di setiap tahap. Berikut adalah penjelasan dari setiap tahapan siklus hidup organisasi. Bentuk siklus organisasi. Untuk yang pertama yaitu inisiasi atau startup yang dimulai dari ide, pendirian, kemudian pengembangan produk awal. Yang kedua, pertumbuhan atau growth yang dimulai dari ekspansi, penjualan meningkat, kemudian penambahan sumber daya. Yang nomor tiga, kematangan atau maturity, dimulai dari stabilitas, pemasaran stabil, kemudian optimalisasi operasional. Yang keempat, penurunan atau decline, dimulai dari pasar jenuh, penurunan penjualan, kemudian restrukturisasi atau penutupan. Yang kelima, revitalisasi atau improve, dimulai dari inovasi, perubahan strategi, kemudian pertumbuhan baru. Untuk definisi dari inisiasi startup itu sendiri, yaitu pada tahap ini, organisasi baru didirikan dengan fokus pada pencarian pasar, pengembangan produk atau layanan, dan membangun basis pelanggan awal. Sumber daya yang memiliki seringkali terbatas, dan manajemen berfokus pada inovasi, fleksibilitas, serta penyesuaian dengan kebutuhan pasar. Tantangan utama yaitu membangun merek, mendapatkan modal, dan memperoleh pelanggan pertama. Untuk yang nomor dua yaitu pertumbuhan atau growth. Setelah produk atau layanan mendapat sambutan positif, organisasi mulai mengalami pertumbuhan pesat. Pada tahap ini, perusahaan memperluas pasar, meningkatkan produksi, dan mungkin memperluas lini produk. Pada fokus efisiensi, operasional menjadi penting untuk mendukung skala yang besar. Tantangan utamanya yaitu mempertahankan pertumbuhan, mengelola peningkatan kompleksitas, dan menjaga kualitas produk atau layanan. Tahapan siklus hidup organisasi. 3. Kematangan dalam kurung maturity. Pada tahap ini, organisasi sudah stabil dengan pasar yang mapan dan operasi yang efisien. Pendapatan mungkin stabil, namun pertumbuhan mulai melambat karena pasar sudah jenuh. Organisasi biasanya lebih fokus pada mempertahankan pangsa pasar dan mencari cara untuk meningkatkan efisien atau inovasi. Tantangan utama, menghindari stagnasi, mempertahankan keunggulan kompetitif, dan mencari inovasi baru. Tahapan siklus hidup organisasi. 4. Penurunan dalam kurung decline atau pembaruan dalam kurung revitalisasi atau improve. Dalam tahap penurunan, organisasi mulai kehilangan daya saing, baik karena inovasi yang kurang, kegagalan dalam merespon perubahan pasar, atau persaingan yang lebih kuat. Pendapatan menurun dan perusahaan mungkin harus melakukan
restruk- restrukturisasi atau merampingkan operasional. Namun, beberapa organisasi dapat keluar dari fase penurunan dengan melakukan revitalisasi, yaitu melakukan inovasi, mengubah strategi, atau memperluas pasar baru agar kembali tumbuh. Tantangan utama, mengambil keputusan yang tepat untuk beradaptasi atau melakukan inovasi, atau menghadapi kemungkinan kebangkrutan. Contoh siklus hidup organisasi. Perusahaan manufaktur otomotif Tesla Inc. 1. Inisiasi startup tahap awal 2003 sampai 2008. Tesla Inc. didirikan oleh Martin Eberhard dan Mark Tarpenning pada tahun 2003. Kemudian Elon Musk menjadi investor utama dan ketua dewan pada tahun 2004. Fokus awal Tesla adalah menciptakan mobil listrik yang ramah lingkungan, yang pada saat itu dianggap sebagai inovasi radikal di industri otomotif yang didominasi mesin berbahan bakar fosil. Produk pertama, Tesla Roadster 2008, adalah mobil sport listrik yang menjadi bukti bahwa mobil listrik dapat memiliki kinerja tinggi dan gaya yang menarik. Tantangan utamanya adalah membangun merek di pasar mobil listrik yang baru dan tidak terbukti, serta memperoleh pendanaan. Contoh 2. Pertumbuhan, growth. Periode pertumbuhan pesat 2009 sampai 2015. Setelah peluncuran sukses Tesla Roadster, Tesla mulai mengembangkan model yang lebih terjangkau dan berfokus pada produksi massal, yaitu model S 2012 dan model X 2015. Dua model ini meningkatkan popularitas Tesla dan permintaan terhadap mobil listrik Tesla tumbuh secara signifikan di seluruh dunia. Pada tahap ini, Tesla menghadapi tantangan dalam memperluas kapasitas produksi dan memenuhi permintaan yang terus meningkat, namun juga berhasil menarik lebih banyak investor. Tesla juga memulai membangun Gigafactory untuk memproduksi baterai dan komponen utama kendaraan listrik. Yang ketiga, kematangan maturity. Stabilisasi dan pematangan tahun 2016 sampai 2020, Tesla mulai mengalami stabilisasi operasional meskipun tetap tumbuh. Produk Tesla termasuk Model 3 2017 mulai mendominasi pasar kendaraan listrik dan perusahaan semakin mapan sebagai pemimpin global di industri ini. Pada tahap ini, Tesla telah mencapai skala produksi yang lebih besar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas pasar global ke berbagai negara. Model 3 menjadi mobil listrik terlaris di dunia, dan perusahaan mulai memperluas layanan energi dengan produk seperti Powerwall dan Solar Roof. Tantangan yang dihadapi adalah mempertahankan pertumbuhan di tengah persaingan yang semakin ketat dari produsen mobil besar yang mulai memasuki pasaran kendaraan listrik. Selanjutnya, keempat, penurunan atau revitalisasi 2020 sampai sekarang. Revitalisasi dan inovasi terus-menerus. Meskipun Tesla sudah matang, perusahaan tidak memiliki fase penurunan. Sebaliknya, Tesla terus berinovasi dengan meluncurkan produk baru seperti Tesla Cybertruck dan Tesla Semi, serta berinvestasi dalam pengembangan teknologi self-driving atau bisa disebut otonom. Selain itu, Tesla juga memperluas jejaknya di Cina dan Eropa, membuka pabrik baru di kedua wilayah tersebut.
Tesla harus meningkatkan inovasi dengan fokus pada solusi energi berkelanjutan yang memungkinkan perusahaan untuk tetap berada di garis depan industri. Tantangan utama saat ini adalah tetap relevan di tengah persaingan ketat, menjaga kepemimpinan teknologi, dan menghadapi perubahan regulasi serta kebijakan energi global. Selanjutnya, kesimpulan. Siklus hidup organisasi membantu menggambarkan perjalanan sebuah perusahaan atau industri dari fase awal hingga kematangan, serta kemungkinan menghadapi tantangan di masa depan, baik penurunan atau revitalisasi. Contoh Tesla menunjukkan bagaimana perusahaan dapat berhasil melewati fase-fase tersebut dengan inovasi dan strategi yang cepat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.